Kemudian kita perlu melakukan pendekatan mengenai menggunakan pilih apresiatifnya seperti mengenai visi, kami akan mengutamakan ini terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, nama saya dari Nandina dari SMP Negeri Belakang. Ibu sebelah saya Astoria Nirwana dari SD Artiana Lubis dari SD Sambala Kecamatan Galang. Putria dari SD Sudani Kecamatan Pagang Bapau. Ahmad Arora Putri dari SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. Sudirman Rubin dari SD 10 dan Dengar sebagai nomor. Baiklah, kita kami Bapak Ibu, dan untuk materinya akan disampaikan oleh Bapak Kosmitir. Bapak kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Tampaknya ini nggak semangat. Jadi boleh berpantun dulu ya? Boleh. Baik. Pantun dulu. Buah duku, buah kuini. Jangan dipetik di waktu panas. Bapak Ibu yang nggak semangat hari ini, kami doakan utangnya nggak lunas. Semangat pagi. Baik Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 1 atau kelompok Mugel tadi, ya, geng guru Gadget dan Humble. Ya, yang pertama hasil daripada diskusi kami yang kami laksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkat tadi, yaitu yang pertama mengenai visi guru penggerak. Jadi visi yang kali ini kami ingin mencobanya adalah mewujudkan peserta didik yang mandiri, berpikir kritis dan religius serta cinta lingkungan.
dengan sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian adapun perubahan prakarsa yang coba ingin kami tuangkan nanti dalam Kanvas Babda, meningkatkan kreativitas dan motivasi pelajar peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Ya, namanya satu kelompok biasa. Masa satu kelompok lain. Ya. Nah, kemudian untuk tahapan yang pertama, ya, yaitu yang B-nya buat pertanyaan utama, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi pelajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tentunya tindak lanjut yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian mencari referensi tentang cara peningkatan kreativitas dan motivasi pelajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik. Kemudian yang kedua yaitu yang A, ya, siapakah guru yang mumpuni dalam ilmu teknologi dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Berarti artinya kita yang ingin mewujudkan perubahan visi guru penggerak ini, berarti kita harus mengetahui rekan-rekan kita siapa yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Di antara guru yang ada di sekolah itu. Kemudian yang selanjutnya, teknologi apa saja yang kita gunakan. Dan kemudian bagaimana cara memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Kemudian yang berikutnya dan mimpi untuk pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar penerapan teknologi dapat dilakukan oleh guru-guru lain? Berarti dia bersifat pada pengimbasan. Kemudian apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang untuk jabatan rencana, apa tindakan untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha untuk menjaga keberlanjutan penggunaan media berbasis teknologi tersebut? Dan kemudian atur eksekusi atau yang terakhir, siapakah yang bertanggung jawab memonitoring agar kegiatan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dapat terus berjalan? Kepada siapa diberikan laporan kegiatan penggunaan media berbasis teknologi ini agar dapat dievaluasi untuk diperbaiki pada masa yang akan datang. Ya, terima kasih Bapak Ibu, karena memang waktunya singkat. Masih ada satu materi lagi ya Bu. Bapak Ibu ditanggapi aja. Ya, balik dari komisi tadi Pak. Ya, pokoknya koalisi itu simpel. Kami kembalikan kepada sudah selesai dipahami ya. Oke, terima kasih Pak Musnis telah menjabarkan visi dan apa rancangan Babja yang telah kita diskusikan dengan singkat, padat, cepat dan jelas. Untuk teman-teman dari kelompok 2 dan 3 ada yang ingin menanggapi, memberi saran ataupun lain hal, dipersilakan. Sudah siap ya. Enggak boleh juga Bu. Ya. Boleh. Boleh. Prakarsa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nggak ada yang bertanya. Ibu PP mungkin. Ini tadi mau bertanya. Oh iya. Nah, kan Bapak ini katanya. Mau lihat aja Ibu ini. Mau lihat aja. Kalau tanya ya. Tanya ya. Iya. Boleh cari dan persilakan. Mana sih yang dengar apa? Ya boleh sama Pak. Makanya ini punya gampang Pak. Jadi dari visi tadi kemudian dilihat dari karakter perubahannya, kira-kira menurut Bapak langkah awal apa yang mau dibuat nanti? Itu aja dah. Terima kasih. Ya. Maksudnya apa? Apa pertama? Bagi dulu. Ada di komisi. Kerjanya kan BA.
Silakan Bu, biar kita ini di video nih Bu, jadi biar nampak kita ngomong semua. Bisa dijawab? Bukan, kakak saya nih. Silakan. Silakan. Oke, tadi bagaimana langkah awal ya Bu, apa yang dilakukan? Oke, di sini langkah awal yang kami lakukan, pertama melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua mencari referensi tentang peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, serta mencari tahu karakter peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik. Ketiga ini yang langkah awal yang akan dilakukan bagaimana untuk cara kita meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik di pemanfaatan teknologinya tadi. Langkah awal ya itu deh melakukan asesmen diagnostik, awal-awalnya itu biar tahu kan atau boleh ditambah lagi deh, boleh yang masih pandai dan Saya kalau praktiknya itu kan itu sudah pasti kita kalau kita buat program kita harus diskusi dulu dong. Maksud saya ke siswanya tadi apa yang kita buat awal dulu gitu. melakukan Kalau mencari referensi kan kayak kalau melakukan mencari referensi terus kita buat kayak asesmen itu tadi itu kan kayak rencana kita harus kita memulai kan ke siswa. Nah jadi maksud saya tuh yang dibuat ke siswa ini kita pertama apa? Apa dia prakteknya? Bu, apakah beli HP bilang? Iya, apakah di HP bareng-bareng? Ya baik Bu. Oke Bu. Ini menjawab saya dulu ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh Bu Saptira tadi mengenai atur eksekusi, tentunya saja prakarsa perubahan ini saya ambil sendiri karena apa? Saya memilih ini karena memang keadaan ya siswa yang ada di sekolah kami itu yang begitu ya agak tertinggal gitu. Dalam artian bukan tertinggal teknologinya, tapi memang karena keadaan ekonomi. Nah, kan begitu. Karena apa? Karena yang pertama ya latar belakang orang tua siswa yang kita ketahui tidak sama semua. Padahal kalau di warung internet yang ada di dekat sekolah itu ya ramai yang main internet, banyak yang mau. Nah, ditambah lagi dengan adanya kemarin bantuan dari pemerintah yaitu namanya aksi bakti internet. Jadi kami dapat pula sekolah kami, makanya itulah saya buat prakarsa ini bagaimana kita bisa menekankan lebih pada pemanfaatan teknologi. Kan begitu. Nah jadi untuk aksinya ataupun apa yang dilakukan pertama, tentunya yang pertama adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang bervariasi. Jadi Bu, setelah tadi kita berkumpul dengan kepala sekolah dan susun rencana, maka kepada anak-anak lanjut Pak. Ya, maka kita jadwalkan, kan begitu. Kita jadwalkan pada anak-anak. Kemudian yang kedua, yang jelasnya kita juga melihat konten apa yang cocok kita sajikan dengan anak-anak. Pas semua. Jawabannya atas penjelasan atas jawaban. Bu Sabrina sudah clear, mungkin silakan kepada yang lain ya, Bu Krisna atau Bu Pancing kali. tadi itu kan boleh ya. Ada Bu silakan. sama ya kita kedua kan. Jadi ada 10 kayaknya. Ukuran kami itu sama. Kepada Bu Dewi, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu Ibu menekan naik apa ngomongnya di sini. Naik kabel apa? Oke, di sini visi guru menggerak itu mewujudkan peserta didik yang mandiri, berpikir kritis, dan religius serta bukan lingkungan sesuai dengan data. Terus Bapak ubah lagi kan ke bawahnya jadi apa ya? Prakarsa perubahan. Kan di atas ada itu ya cerita lingkungannya Bapak hapuskan, religiusnya juga Bapak hapuskan gitu kan. Kira-kira apa yang memfaktori ke Bapak awal hubungan dan religius tuh kan. Terus ada cerita lingkungannya anak kan di bawahnya ya Bapak ambil jadi teknologi gitu. Nah di sini
menanya Sebenarnya, seperti itu aja Bu, ya. rasanya. Terima kasih. Ini Bu, itu kan dihapus ya Bu. Maksudnya perubahan prakarsa itu yang lebih ditekankan gitu. Teknologi dan suara yang di atas. Ya, jadi Kenapa tiba-tiba ada ya, teknologi di yang bawahnya? untuk teknologi itu sama dengan kelompok yang memang tadi Bu. Jadi tujuan kita kata siapa? Isi. Ini dia. Ya, yaitu kita ingin kepada mandiri dan berpikir kritis Bu. Kan begitu. Ya, kemudian terutama di tahap berpikir kritis, kita ingin menyajikan pembelajaran anak-anak yang dipadukan dengan teknologi tadi, sehingga lebih memacu pemikiran dia agar dia bisa berpikir kritis. Kan begitu. Kemudian juga dengan profil pelajar Pancasila. Tadi Gitu. Bapak rangkum dari semuanya, itu nanti Bapak tambah ke teknologinya. Yes. Ya, betul. Jadi kegiatan apa lah kira-kira untuk memotivasi dalam kegiatan tadi teknologi tadi? Bawahnya Pak, dalam pemanfaatan teknologi tadi Pak, ada faktornya. Jelasnya Bu, ini kan dia berkaitan juga dengan pendidiknya Bu, atau kita sebagai guru. Kenapa kita tidak bisa mengajarkan anak-anak dengan teknologi? Mungkin gurunya belum menguasai. Begitu. Jadi yang pertama sesuai dengan alur bagja tadi, maka di situ kita sisipkan gurunya juga ikut kita mahirkan dalam bidang teknologi. Dengan harapan nanti setelah gurunya tadi mahir di bidang teknologi, maka dia bisa membawakan pelajaran kepada anak-anaknya dengan berbasis teknologi. Begitu. Tapi Pak, izin maaf, berarti peserta didiknya disebutkan Pak? Peserta didiknya juga Bu, dan artinya untuk mencapai peserta didik yang itu tentunya yang kita benahi dulu adalah gurunya. Peserta didiknya. Silakan Bu. Baru tambah. Sedikit tadi rasa masuk ibu ini ditunjukkan pemanfaatan teknologi itu dalam hal apa gitu ya. Oke. Sebenarnya memang karena visi kami mungkin sama dengan Bapak ini. Kalau saya menangkap teknologi itu digunakan dalam pembelajaran di kelas. Contohnya yang pernah saya bikin, saya membuat kegiatan pembelajaran dia pakai puisi mode kertas. Itu memang menarik Bu, menarik siswa itu senang. Kadang pun nagih, Bu, yuk kita buat puisi lagi lah Bu, pakai ini gitu. Tiap minggu selalu nagih karena yang saya lakukan seperti itu. Jadi ya pembelajaran itu tadi terlibat teknologinya masuk di dalam. Jadi otomatis memang kata Bapak ini ya gurunya juga harus menguasai dulu, baru kita terapkan ke anak didik tadi. Seperti itu. Jadi bentuk kegiatannya dalam pembelajaran kayak sudah memanfaatkan teknologinya. Maksud saya karena kan di sini motivasi belajar Ataupun boleh Bu, karena kan memang sekarang lagi marak kita yang buat Canva, bisa juga kita terapkan ke anak didik. Apalagi kalau saya di kelas 6 mungkin sudah bisa mereka diajari untuk cara kita buat poster yang ini dari Canva tadi. Cuman pribadi saya memang karena kelas 6 ini sudah selesai, belum saya terapkan ke anak didik bagaimana sih cara membuat ya bagaimana kita buat itulah. Tapi kalau untuk gurunya menerapkan pembelajaran menggunakan teknologi di kelas sudah saya lakukan. Terima kasih. Oke. Oke, mungkin sedikit ya Bu ya. Maksudnya gini, sebenarnya ketika kayak tadi Bu kelas 6 ya, udah bisa nyuruh anak-anaknya buat Canva. Sebenarnya buat Canva-nya itu nomor 2 nya sebenarnya. Tapi dengan dia bisa menggunakan aplikasi Canva, kita bisa bagi-bagi tuh, kita bisa bagi-bagi materi sama mereka. Nah nih kamu buat ini, boleh per grup, boleh pribadi. Jadi dengan adanya aplikasi Canva itu menarik, dia otomatis belajar di materi itu. Seperti itu mungkin maksudnya kan, ya. Terus dengan kuisis tadi, ya itu juga menarik ya. Apalagi ada hadiah di belakangnya kan. Satu pensil aja, mungkin dia sangat gembira. Mungkin itu dia penggunaan teknologinya. Ya, oke. Ada lagi yang belum ini? Masih ada kan? Ya, oke lah. Terakhir ya, Bapak Ibu terakhir ya. Bapak satu maaf ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Ibu Noviati dari SDS Kepeluan 279 Pairi Kecamatan Galang. Di sini yang saya tanyakan kepada kelompok 1 pada Bapak Ganteng dan Ibu Cantik. Di sini tentang
memanfaatkan teknologi tadi, apakah itu berjalan dengan mulus, apakah ada hambatan atau kendala-kendala dalam pelaksanaannya di sekolah yang Bapak dan Ibu ambil? Apabila ada hambatan dan kendalanya, bagaimana cara Bapak dan Ibu menyikapi menghadapi hal ini? Iya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ketika PI ya, Bu, ketika PI PP-nya ya, kalau menanyakan itu, apa yang udah itu Bapak buat di sekolah ini? Prakarsa perubahan apa? Terus apa tantangannya? Bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi tantangan? Ada loh itu, coachingnya ada itu sebenarnya, ya kan? Nah, jadi kalau waktu itu Bapak udah menjawab, udah memang mengalami, sekarang tinggal keluarkan aja silakan. Itu ya. Ya, cuma soal itu. Apa tadi pertanyaannya? Karena sebenarnya kasus hapusnya dari ibu ini, dan ini juga bagian permasalahan. Kalau kendala pemanfaatan teknologi, kalau di sekolah kami sih, apa ya Bu? Kalau saya sendiri pribadi, mengajarnya juga kan ada juga menggunakan teknologi kan, misalnya pembelajaran PKM gitu kan, dengan memunculkan berupa PowerPoint gitu. Kalau hambatannya sih sebenarnya kalau penggunaan IT di sekolah saya Bu, saya cari tentang di sekolah saya, jaringan internetnya itu kurang bagus. Lalu kan kalau jaringan internetnya kurang bagus di sekolah, otomatis kita memakai jaringan internet kita sendiri. Jadi itu termasuk salah satu kendala kalau menurut saya, pemborosan juga kan. Seharusnya kita bisa pakai internet di sekolah, kita pakai wifi kita sendiri. Salah satu kendala yang ada di sekolah kami itu bisa ditambahkan kemarin. Kalau saya pribadi kendala pasti ada, sama juga kayak jaringan internet juga iya di mana-mana iya. Fasilitas tadi sarana, kalau memang ini kan memang masih sebatas rencana yang mau saya lakukan, mimpi karena tadi mau menerapkan peserta didik yang cakap teknologi tadi untuk membuat kita tadi bawa handphone aja pun ya memang satu dua yang Belum punya handphone semua. jadi ya kembali ke pribadi tadi harus ada yang dikorbankan. Itulah paling enggak ya saya mungkin yang punya handphone 2 atau 3 ya saya bawa ke sekolah ya pakai pribadi gitu. Atau kelompok Bu, mereka kelompok. Boleh itulah kelompok. Angan-angannya seperti itu gitulah ya. Boleh kalau yang lain boleh tambahkan. Ya ada Bu. Yang sama kalau dari sekolah saya Bu, memang kendalanya kalau orang tua di sekolah saya agak-agak menir ya. Ekonominya lumayan yang dari menengah ke atas juga ada. Cuma ada juga yang memang gimana ya, untuk rumah saja mereka masih menyewa. Kadang anaknya di situ ada 3, ada 2, jadi ya bijaksana dulu. Bijaksana Sama seperti pemberian tadi. yang dikorbankan. Siap. Artinya halangan rintangan itu pasti ada Bu. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kita. Karena ini kan untuk kesuksesan daripada anak didik kita pada masa yang datang. Artinya apa? Kalau kita ingin sukses, berarti kita harus bermimpi dulu. Sehingga bermimpi ya Pak. Kan itu, kalau kita bisa mimpi, berarti kita harus tidur. Berarti kalau mau sukses, berarti kita harus tidur. Bangun dari mimpi. Ada instruksi kan Oh, iya. Bapak bermimpi. Bangun dari tidur memutuskan mimpi. Ini tadi belum selesai. Apa Pak? Kalau sekolah Untuk pemanfaatan teknologi yang ada di sekolah Bapak masing-masing tadi, Bu masing-masing, apakah kepala sekolahnya mendukung itu? Mendukung. Gimana Pak mendukung? Orang kalau tidak difasilitasi dari sekolah, pribadi menyanggupi. Ya jelas mendukung. Malah senang harus bagaimana? Silakan tidur. Oke Pak Ketua kelas nih, apa ini Pak? Terima kasih. Kebetulan ini berkaitan dengan teknologi. Di sekolah kami itu dia kendalanya memang kendala di awal. Kendala di awal di mana di sekolah kami melakukan ujian itu berbasis G-Form, kemudian diganti menjadi Exambro,
Nah, jadi pertama itu dia kendalanya itu di penggunaan handphone. Tadi ekonomi keluarga dari peserta tadi kan berbeda-beda. Nah, jadi solusi yang kami kasih itu adalah mungkin banyak dia delay. Kemudian ada namanya Ya gelombang komputer. ujian. SD belum ada ya Bu? SD belum ada dan komputer. Pak. Kalau SMP, Solusi yang bisa saya berikan di sini. iya iya. Jadi dia ada gelombang-gelombangnya, mungkin kan di lab itu dia nggak banyak. Dan kami juga ada mungkin di Danai atau ada memang kebetulan ada tak sekolah. Nah, itu kendalanya di tahun pertama. Di tahun selanjutnya kan kita sudah ada di situ. Nah, kalau kita mau memasukkan anak kita ke sekolah itu pasti kita tahu apa yang disediakan mereka, apa program mereka. Nah, mereka kan bertanya, oh mereka itu ujian berbasis teknologi. Jadi mungkin kalau kembali sih kesadaran diri jadi ujungnya. Kalau nanti saya tidak mampu, kedepannya akan kesulitan saya ke depan ini. Nah, itu dia. Di tahun keduanya berkurang lagi. Mungkin ada lagi usaha yang contohnya milik usaha, jadi contohnya memberikan handphone, meskipun dengan yang tidak handphone yang tadi, yang penting mereka bisa untuk ujian. Di tahun ketiganya masih berkurang, dan di tahun-tahun selanjutnya mungkin ada dua orang itu mungkin mereka handphonenya mati, bukan karena mereka tidak punya handphone, tetapi handphonenya mati. Jadi harus betul-betul untuk mengikuti ujian itu. Mungkin di tahun pertama agak sulit. Iya, jadi banyak itu dilihat itu banyak kali orang. Di tahun kedua berkurang. Karena disosialisasikan di paguyuban bahwa ujiannya berbasis dengan handphone. Nah, di tahun ketiganya berkurang lagi. Di tahun keempatnya bukan lagi berkurang, tetapi memang nggak dicas nyapin. Jadi memang berkurang. Iya, itu aja yang bisa saya kasihkan masukan solusi. Yang belum merasa puas, nanti diskusinya ini aja. Nah, oke. Silakan Pak. Ini ada pertanyaan. Ya, WA aja. Terima kasih atas perhatian dan atensi, saran dan tambahan untuk kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Untuk pantun penutup dipersilakan kepada Pak Musni. Silakan Pak. Lihat konten awasel. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih buat kelompok yang terakhir untuk presentasi. Semuanya yang pasti hebat-hebat. Sudah oke 3 kelompoknya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Jadi kita akan lanjut kembali. Epitra Tamba Remix. Ladies and gentlemen, please welcome